Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustin, MPM 19130210340 dari kelas 4A7 Manajemen. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema memperoleh harta yang dibagi tentang 4 surat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, 2 Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan 3 Quran Surat An-Nisa ayat 32, 4 Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Harta merupakan salah satu penumpang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Pada kajian Maqasid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satunya yang harus dijaga adalah harta, seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, pokok kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan untuk memakan makanan yang halal baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Dijelaskan juga pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza fudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang berbunyi, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dijelaskan pada ayat ini surat Al-Jumu'ah ayat 10, isi kandungannya yaitu ayat ini menjelaskan tentang mencari rezeki setelah selesai menunaikan ibadah sholat Jumu'ah. Dalil untuk selalu mengingatkan Allah. Pada ayat ini menjelaskan orang yang selalu mengingatkan Allah akan mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabaina was'alullahu min fadli innallahu kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian yang dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Isi kandungan ayat surat An-Nisa ayat 32 yaitu salah satu firman Allah mengenai larangan iri dan dengki kepada ketetapan dan karunia yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir tentang tema memperoleh harta juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim,
yang artinya demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan dengan kata lain, isi kandungan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 4 adalah pengutusan Rasul kepada orang-orang Arab dan selainnya merupakan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Hanya Allah semata pemilik karunia dan pemberian yang besar. Sekian presentasi dari saya tentang tema memperoleh harta yang dibagi kepada 4 surat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Quran An-Nisa ayat 32, dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.